kedua, ya, program kedua selama kita berada di Madinah Al Munawwarah, yaitu ziarah, ya, ziarah di sekitar kota Madinah Al Munawwarah. Di antaranya tempat-tempat yang akan kita kunjungi, Bapak Ibu sekalian. Pertama, kita akan menuju ke Masjid Quba, ya. Yang kedua, nanti kita akan menuju ke kebun korma sekaligus pasar korma, dan kita akan melewati Masjid Qiblatain, Sab'a Masyajid atau lokasi daripada perang Khandaq, dan terakhir insya Allah nanti kita akan ziarah ke Sayyidina Hamzah yang berada di depannya Jabal Uhud atau di sekitar Jabal Uhud. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo kita awali perjalanan ziarah pagi ini dengan doa perjalanan atau doa safar. Kita memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di sepanjang perjalanan ziarah pagi ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan predikat ziarah yang makbulah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wat-taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hada wa aqwi anna bu'dahu. Allahumma anta sahibu bis safari wal khalifatu fil ahli. Bismillahi tawakkalna ala Allahi la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rupanya di Madinah ini masih ada yang kedinginan. Meskipun di Kota Batu, Malang juga dingin, ternyata masih kalah dingin dengan di Madinah Al Munawwarah. Dinginnya di Indonesia, Bapak Ibu sekalian, dengan dinginnya di Madinah ini beda, ya, beda. Dinginnya di Indonesia bikin kulit kita lembab, tapi kalau di Madinah ini bikin kulit kita kering, ya, kering. Jadi
caranya gimana atau solusinya gimana supaya kulit Bapak Ibu sekalian tetap lembab seperti di tanah air. Ya Bapak Ibu sekalian, silakan gunakan hand body atau vaselin, ya vaselin. Atau misalnya nggak bawa vaselin atau hand body, silakan gunakan minyak zaitun, ya minyak zaitun. Insya Allah akan lembab seperti biasa, ya Bapak Ibu ya. Terus untuk ke Raudah bagi ibu-ibu, kami bisa melaksanakan sholat di Raudah. Terus Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kemarin ada sebagian yang ikut ziarah di sekitaran Masjid Nabawi, ada juga sebagian yang tidak ikut. Jadi Bapak Ibu di sekitaran Masjid Nabawi, di situ banyak sekali tempat-tempat bersejarah. Di antaranya kemarin saya tunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian Sakifah Bani Sa'idah, ya, tempat diputuskannya segala perkara yang berkaitan dengan Madinah Al-Munawwarah pada zaman dahulu kala. Terus Bapak Ibu sekalian, saya juga kemarin menunjukkan atau mengenalkan kepada Bapak Ibu sekalian Masjid Ali bin Abi Thalib, ya, di samping atau di sampingnya Masjid Nabawi sebelum pagar 317, ya, di sebelah kanannya pada Masjid Putih itu namanya Masjid Ali bin Abi Thalib. Juga saya menunjukkan Bapak Ibu sekalian kemarin Masjid Abu Bakar dan Masjid Pertama atau Masjid Awan, ya. Tapi sayang sekali kemarin kita tidak sempat berkunjung ke Masjid Osman, ya, karena rutenya beda, dan juga Omar, ya, tidak bisa berkunjung ke sana karena rutenya lumayan jauh. Dan pagi ini Bapak Ibu sekalian, saya akan bawa lagi menuju ke tempat bersejarah namanya Masjid Quba. Masjid apa? Masjid Quba. Masjid Quba ini Bapak Ibu sekalian merupakan masjid yang pertama kali dibangun oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam sejarah Islam dan dibangun atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaraknya dari Masjidin Nabawi itu sekitar 4-5 kilo Bapak Ibu, ya. Bahkan di sekitaran Masjid Nabawi di situ banyak sekali orang-orang yang berjalan kaki, ya, banyak sekali orang-orang yang berjalan kaki menuju ke Masjid Quba, ya, mengejar sunnah Nabi. Kan baginda Nabi selain menaiki kendaraan onta, kadang baginda Nabi itu dulu berjalan kaki dari rumahnya menuju ke Masjid Quba. Terus Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini kita akan menuju ke sana, dan kemarin sudah saya ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian sebelum berangkat agar berwudu terlebih dahulu. Nah sekarang tanya wudunya gimana, masih ada? Ada. Wudunya masih ada, belum batal ya? Belum. Sebentar lagi kita akan sampai. Kenapa bagi jamaah yang berkunjung ke Madinah ini, Bapak Ibu sekalian, bagi jamaah umroh ataupun jamaah haji, apabila berkunjung ke Masjid Quba ini disarankan agar berwudu dari tempat tinggalnya, karena dalam hadis Nabi Muhammad SAW di situ dijelaskan tentang Masjid Quba ini, ya, man tatahhara fi baitihi summa atama fa shalla fihi salatan kana lahu ka ajri umrah. Artinya Bapak Ibu sekalian, barang siapa yang berasa suci dari tempat tinggalnya, maksudnya dari hotel, bukan ambil umroh. Ini sangat luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian. Makanya bagi jemaah umroh, bagi jemaah haji yang berkumpul di sini tapi tidak sampai ke Masjid Quba, tidak melaksanakan sholat di dalam Masjid Quba, maka di situ sangat rugi sekali. Apalagi badannya sehat, kecuali yang tidak sehat, yang uzur dan lain sebagainya, ya. Jadi kalau sehat, tidak datang ke Masjid Quba, tidak melaksanakan sholat di dalamnya, maka sangat
sekali. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenai dengan masjid kita ini, Bapak Ibu sekalian, setiap hari Sabtu, ya, setiap hari Sabtu dan hari Minggu, Bapak Ibu sekalian, baginda Nabi itu sering berjalan kaki dari rumahnya, dari Raudhah, berjalan kaki dari situ menuju ke Masjid Quba demi mengejar pahala umrah. Jadi Ibu sekalian, mengenai dengan Masjid Quba ini, pada saat baginda Nabi hijrah dari kota Makkah menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah, baginda Nabi sempat singgah terlebih dahulu di perkampungan Quba, ya, di perkampungan Quba. Lalu baginda Nabi disambut di situ dengan sambutan yang sangat meriah sekali oleh kaum Ansor. Kaum Ansor itu orang-orang yang menempati Madinah ini sebelum baginda Nabi sampai di Madinah Al-Munawwarah, disebut dengan kaum Ansor. Ada kaum Muhajirin, Bapak Ibu sekalian. Kaum Muhajirin ini orang-orang yang hijrah atau orang-orang yang menemani perjalanan baginda Nabi dari kota Mekah ke Madinah Al-Munawwarah. Itu disebut dengan kaum Muhajirin. Sedangkan orang-orang yang menetap di Madinah Al-Munawwarah sebelum baginda Nabi sampai di Madinah disebut dengan kaum Muhajirin. Nah, kaum Muhajirin ini, Bapak Ibu sekalian, menyambut dengan sangat gemuruh, dengan sangat bahagia, dengan sangat antusias sekali menyambut kedatangan baginda Nabi dari kota Mekah menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah dengan sambutan sholawat bahagia. Yang dikumandangkan oleh kaum Ansor pada Madinah Al-Munawwarah kepada kaum Muhajirin atau baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat baginda Nabi sampai di perkampungan Quba. Ada sebagian sahabat yang mengajak, memaksa baginda Nabi untuk datang ke rumahnya, akan disambut dengan jamuan yang sangat spesial. Ada lagi sahabat yang lain dengan tawaran demikian, dengan tawaran yang sama. Tapi tidak satupun permintaan dari sahabat tersebut baginda Nabi layani. Tidak satupun. Karena kenapa? Karena takut ada perselisihan, takut ada kecemburuan di antara sahabat yang lain dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, Ibu sekalian, baginda Nabi turun dari ontanya dan berpesan kepada para sahabatnya, di mana onta ini berhenti, saya akan menyuruh onta ini berjalan, dan di mana onta ini berhenti, di situlah saya ingin beristirahat. Lalu baginda Nabi menyuruh onta ini berjalan, dan beberapa saat setelah onta itu berjalan dan berhenti, baginda Nabi beristirahat di situ dan membangun masjid. Nah, masjid Quba ini, Bapak Ibu sekalian, sudah berkali-kali direnovasi. Tidak asli seperti Masjid Abu Bakar kemarin, ya, tidak asli seperti Masjid Gamamat kemarin. Jadi dulu itu hanya batu disusun, ya, hanya batu disusun dan tanpa semen. Dulu kan belum ada semen, Bapak Ibu, ya. Ya, apalagi semen merah putih tidak ada di pada zaman baginda Nabi, ya kan? Jadi tanah yang liat terus diganti dengan batu disusun begitu saja. Tapi sekarang sudah mulai bagus, ya, Masjid Quba ini sudah mulai bagus dan luas dan bisa menampung ribuan jamaah yang berkunjung ke sana untuk melakukan sholat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebentar lagi kita akan sampai di depan. Sudah kelihatan itu Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, antara tempat sholat laki-laki dan perempuan di situ dipisah, ya, dipisah. Jadi ada tempat khusus, ya, tempat sholat khusus untuk perempuan, ada tempat sholat khusus untuk laki-laki. Jadi nanti masuknya beda itu. Terus bagi yang batal wudhu karena tidak sengaja, misalnya, atau lupa, misalnya, nanti saya akan tunjukkan tempat wudhunya, baik laki-laki ataupun perempuan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sholat apa yang akan kita kerjakan di sana? Pertama, Bapak Ibu sekalian, sholat tahiyatul
masjid. Ya, salat tahiyatul masjid, yusalli sunnatan tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Terus yang kedua sholat duha. Ya, yang kedua sholat duha. Mau 2 kali salam, 3 kali salam, bahkan 4 kali salam monggo. Ini internasional, nggak apa-apa, silakan. Mau 2 sampai 4 kali salam nggak apa-apa. Tapi ingat waktu, ya. Nanti saya akan kasih batas waktu sekitar 30 menit sampai 35 menit, ya. Kenapa dikasih batas waktu? Karena masih banyak destinasi atau tempat-tempat yang akan kita kunjungi setelah dari Masjid Quba tersebut. Kalau di Masjid Quba-nya nanti lama, nah di tempat berikutnya nanti tidak bisa dikunjungi oleh Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi di depan kita sudah kelihatan inilah masjid yang pertama kali dibangun oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya Masjid Quba, ya, Masjid Quba. apa utapan kita kalian? Kalau itu baru proses. Oke. Tadi Bapak Sopir sudah berusaha mencari parkir yang lebih dekat, tapi Bapak tidak dapat. Jadi kita parkir di sini saja daripada motor-motor sampai batal nanti wudunya. Jadi